Shalom Minang, nama saya Fabio. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dagingnya lemah. Terima kasih. Inang, nama saya Osnita. Saya mau menghafalkan ayat hafalan dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih. Dadah. Saya Kristiana dari kelas 3. Saya dari sektor A. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan saya dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih, Inang. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Salam Inang dan teman-teman, saya akan menghafal ayat hafalan. Diambil dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom Inang, di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Saya Nisa dari sektor A. Di sini saya akan menghafalkan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Shalom Tante, saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih, Inang. Shalom Inang, saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih, Inang. Kalau Minang, saya akan menghafalkan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih, Inang. Inang, saya Sarah dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Halo Minang, ayat hafalan hari ini kami bacakan dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah
pencobaan. Roh penurut, tetapi daging lemah. Amin. Markus 14 ayat 38. Beginilah firman-Nya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih, Nang. Salam teman-teman, nama saya Francisco Liam dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Sekian, terima kasih. Shalom. Salam tenang, selamat hari Minggu. Kali ini aku akan membacakan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penaat, tapi daging lemah. Thank you, Nang. Bye. Vita Darmani, saya berasal dari kelas besar, saya sektor F. Ayat hafalan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Halo semuanya, nama saya Dewi Firula Darmani. Saya kelas sedang, saya dari sektor F. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak masuk ke dalam percobaan. Roh emang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom Minang, shalom teman-teman semuanya. Saya Anggun Simorangkir, saya dari kelas besar dan saya dari sektor F. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Shalom Minang, saya Eunike kelas tengah dari sektor F. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terima kasih, Nang. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Halo Inang, halo teman-teman, nama saya Angelika Ritonga. Saya kelas besar dari sektor F. Saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom Minang, shalom semuanya. Saya Stephen Markus Sitorus dari kelas besar dari sektor F. Ayat hafalan hari ini adalah Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hai Inang, perkenalkan nama saya Jelita Trijil datang dari kelas 5 ini. Saya menyebutkan ayat hafalan yaitu terambil dari Markus 14 ayat 38 sampai 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terima kasih. Saya putri, saya dari sektor F. Saya kelas kecil. Saya akan menghafalkan
Ayat hafalan Ayat hafalan dari dari Markus Mazmur 14 ayat ayat 38. Berjaga-jagalah Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. jangan jatuh dalam cobaan. Roh memang penurut, Memang memburut, tetapi daging lemah. daging lemah. Salam Inang. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya di hari minggu ini? Pastinya luar biasa, berkat Tuhan, yes, yes, yes. Hai Nang David, apa kabar? Hai juga Kak Nova, apa kabar Kak Nova? Sangat luar biasa Inang. Inang tahu nggak sekarang minggu Advent keberapa? Iya sekarang minggu Advent ketiga Kak Nova. Wow, bentar lagi kita Natalan Inang. Betul. Iya Inang. Udah ada loh Inang adik-adik yang mengirim video-video liturginya Inang. Inang juga sudah lihat semua video-video. Aduh hebat-hebat, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wah luar biasa Kak Nova. Iya Inang, luar biasa sekali ya Inang. Adik-adik sudah memakai baju Natalnya, rapi, ada yang pakai listip ya kan Inang? Iya. Pokoknya cantik deh semuanya. Iya Inang, tapi ada juga loh Inang yang belum mengirimkan videonya. Iya, kita harapkan supaya orang tua mengirimkan semua videonya. Iya. Supaya anak-anak kita bisa tampil nanti di Natal yang kita adakan. Iya Inang, ya. Kita hari ini mau nortor loh Inang. Latihan iya. Iya Inang. Pantasan kita sudah Iya, pakai Inang. ulos-ulos gini ya, kita mau notor ya. Iya, Wah, Inang. tampilan kita beda selalu ya. Iya, Inang. Selalu ada yang baru ya Kak Nova ya. Iya Inang, kita bukan cuma berdua loh Inang. Iya Inang, kita panggil loh Inang. Yuk kita panggil yuk Minggu yang guru sekolah lain. minggu yang lain yuk.
dengan sikap yang sungguh-sungguh dan berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini, di mana Engkau boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita di pagi ini. Sehingga di pagi ini kami boleh ada. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami, ibadah anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami ini, sehingga setiap ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam ibadah ini. Dan kami juga menyerahkan setiap kami guru-guru sekolah minggu, supaya Engkau berkati kami semua, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh melayani anak-anak sekolah minggu dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami ini. Haleluya, amin. Oke, kita masuk ke dalam gerak dan lagu. Lagu yang pertama, halo halo hello hello hola hola. Yang kedua, aku jalan kebenaran. Oke. Halo halo hello hello hola hola, apa kabarmu? Halo halo hello
kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami masih dapatkan kesehatan, kasih karunia daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Minggu ini kita memasuki Advent yang ketiga. Nah sekarang kita juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang sering kita sebut dengan perayaan Natal. Nah di sini kita akan mendengarkan cerita tentang Maria. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita baca Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Untuk adik-adik yang tidak membawa Alkitab atau tidak ada Alkitab atau tidak bisa membaca Alkitab, kita dengarkan saja ya. Kakak akan membacakannya buat kita semua. Lukas 1 pasal yang ke-46 ayat 50 sampai 56. Di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dari tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, siapa yang tahu Bunda Maria? Siapa sih Bunda Maria itu? Bunda Maria adalah ibu Tuhan Yesus. Nah, selain Maria itu adalah ibu Tuhan Yesus, Maria adalah tunangan Yusuf yang seorang tukang kayu dari kota Nazaret. Nah, Maria adalah juga seorang yang takut akan Tuhan dan tunduk akan perintahnya. Nah, di sini Maria dikaruniakan seorang anak oleh Roh Kudus. Dan Maria juga didatangi oleh seorang malaikat. Nah, siapa yang tahu Maria itu siapa? Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Selain Maria itu ibu Tuhan Yesus, dia adalah tunangan Yusuf, seorang tukang kayu dari Nazaret. Maria juga adalah seorang yang tunduk, yang patuh akan perintah firman Tuhan. Nah, di sini dia juga dikaruniai seorang anak. Dan ketika Maria mendengar kabar sukacita itu, dia bersukacita. Dia mengandung seorang anak, yaitu seorang Immanuel yang disebut Yesus Kristus. Nah, di sini adik-adik, kita meniru Maria karena dia takut akan Tuhan. Nah, Maria bersukacita dengan bernyanyi, berdoa, dan menuruti akan perintah Tuhan. Nah, di sini adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik
adik-adik sedang bersuka cita, bagaimana perasaannya? Pasti senang kan? Apa aja yang dilakukan adik-adik? Pasti bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan dan berdoa. Bagaimana cara berdoa yang benar? Kakak akan kasih tahu ya. Yang pertama, melipat tangannya. Yang kedua, menundukkan kepalanya. Yang ketiga, berkata dengan sopan dan tidak sambil bercanda. Yang keempat, kita bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Tuhan. Semuanya yang kita minta itu akan diberikan Tuhan dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Tuhan. Nah, kakak, selain kita memuji Tuhan dengan seperti itu, kita juga bisa menolong sesama kita. Kita juga bisa tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak menebang pohon dengan cara sembarangan. Dengan demikian, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak punya ayat hafalan. Roma 15 ayat 6. Sehingga dalam satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dihafal ya adik-adik, dikirim ke WA sektornya atau di WA guru sekolah minggunya. Dan yang untuk kelas kecilnya, kakak mau mengirimkan video gimana adik-adik membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kelas tengah dan kelas besar mengumpulkan ayat hafalannya. Sekian firman Tuhan dari Kak Indah. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucapkan kembali kepadamu ya Bapak. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya kami dapat meniru perilaku dari Bunda Maria ya Bapak. Supaya kami takut akan Engkau dan turut akan perintah-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan, kepintaran yang lebih lagi daripada-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Bapak, ajar mereka lebih hikmat dan bijaksana dalam melakukan apapun ya Bapak. Ya Bapak, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh kami ya Bapak, karena kami ingin sehat ya Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami adalah manusia yang selalu terlupa dan dosa. Hapuskan dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati
ayat penghantar persembahan kita terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan nur. Kita mengumpulkan persembahan. Lagunya diiringi lagu Kidung Jemaat 109. Mari kita doakan persembahan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu buat kasih setiamu yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Bapa, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan surga ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal tadi hingga akhir ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa. Kau berikan mereka menjadi anak-anak yang baik ya Bapa, yang takut akan firman-Mu dan takut akan Kau ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Berikan pelayanan kami lebih baik lagi ya Bapa. Kau ajarkan lagi kami supaya kami dapat berhikmat dan bijaksana ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga abang-abang kami dari tim musik ya Bapa. Kiranya Engkau yang menambah-nambahkan ilmu mereka ya Bapa. Berkati juga ya Bapa perlengkapan dan kami yang pelayanan di sini ya Bapa. Supaya kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu berubah dosa, hapuskan dan maafkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.